Salam. Terima kasih karena ruangan ibadah ini penuh macam hari Minggu. Ya, inilah kesyukuran kita karena walaupun cuacanya kurang baik, tapi tidak menghalang kita untuk berbakti di tempat ini sebagai Natal Gereja Isedi Lebau tahun 2016 sesi yang pertama. Jadi kira-kira semua jemaat Lebau sudah hadir kan? Angkat tangan yang belum hadir. Oke, beri tepukan dulu untuk tim Wiran dan juga pengiring kita PMM. Tuhan memberkati. Nah, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius, Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 13 hinggalah ayat yang ke-15. Kalau suara saya terlalu kuat, boleh diperlahan ya. Nanti kadang-kadang saya teriak, ada yang pengsan. Matius 2 ayat 13 hinggalah ayat yang ke-15. Oke, ready? Sudah siap, Pak? Ada yang tidak bawa Alkitab kan? Ya, hari Natal kalau hari Minggu yang biasa itu tidak apa-apalah. Ya, pastor mengampuninya. Tapi Natal ini bawalah Alkitab, oke? Ayat 13, garis pekatnya penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Tema firman Tuhan ataupun tema Natal, tema utama kita pada tahun ini adalah kelahiran yang memerdekakan. Jadi saudara, karena Yesus lahir, maka kita merdeka. Kalau tidak Yesus lahir, kalau Yesus tidak lahir ke dunia sebagai pemberita Injil, sebagai pemberita firman, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai penuntun, maka kita tidak akan merdeka. Tapi karena Yesus lahir, dia datang sebagai gembala, dia datang sebagai pemimpin, dia datang sebagai pembuka jalan untuk datang ke surga, bertemu dengan Bapa di surga. Itu sebabnya kita merdeka. Dan hari Natal yang kita rayakan ini adalah hari Natal di mana ini adalah kesaksian kita. Ini adalah tanda buktinya kita bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sudah merdeka. Kelahiran yang memerdekakan. Saudara, seperti pembacaan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, pada waktu Yesus lahir, maka Raja Herodes itu sedang mencari anak itu, supaya rancangannya adalah anak itu harus ditangkap dan dibunuh. Karena yang sangat Herodes tidak suka adalah adanya kabar-kabar berita bahwa akan munculnya seorang raja
yang akan menggantikan dia sebagai seorang raja. Itu sebabnya Herodes sangat gentar dan takut. Sebelum raja orang Yahudi itu membesar, katanya dia harus mencari pribadi itu dan akan memusnahkan dia. Itu sebabnya Herodes berjuang mencari jalan untuk membunuh anak itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi dalam peristiwa ini saudara, malaikat Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, bangunlah hai Yusuf, bawalah anak itu dan pergilah ke Mesir. Nah saudara, hal yang kita mau pelajari pada malam hari ini adalah bagaimana Yusuf dan Maria berjuang, berusaha untuk menjaga bayi yang baru lahir ini. Ini saudara, pada waktu mereka menyingkir ke Mesir, kita biblikal sedikit. Pada waktu mereka menyingkir, mereka melarikan diri ke Mesir. Ya, pada waktu mereka melarikan diri ke Mesir, tahukah saudara apa yang sedang mereka lalui? Ke Mesir itu saudara, pada zaman itu mereka akan melalui satu area yang disebut Gunung Hebron. Gunung Hebron atau area Hebron, negeri atau tanah Hebron adalah tanah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Saudara boleh membayangkan bagaimana suami istri yang sedang menggendong anaknya dan melalui laluan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, susah payahlah yang mereka rasakan. Karena bagaimanapun mereka harus melalui tempat itu, karena itulah laluannya ke Mesir. Ini pertama. Kedua, setelah mereka melalui Gunung Hebron, mereka akan turun dan mereka akan melalui satu tanah yang disebut negeri Berseba, kawasan Berseba. Nah, baik juga lah saudara, karena di Berseba ini sebelum sampai ke Mesir, di kawasan Berseba ini disebut Berseba, sangat baik juga lah karena tanah ini rata. Sudahlah rata, banyak sumurnya, boleh mandi, boleh minum, boleh membasahkan tubuh jasmani yang mungkin sedang berpeluh, sedang panas, dan sedang penat seperti saudara. Nah, barulah mereka sampai kepada tujuan. Artinya saudara, pergi ke satu destinasi melalui yang sulit-sulit, yang sukar-sukar dulu. Sesudah itu hampir sampai kepada tujuan, barulah menikmati apa yang senang sedikit. Tapi saudara, untuk kembali ke Yerusalem, mereka menikmati yang baik dulu. Tanah rata, banyak sumur, banyak air, senang. Tetapi mau sampai ke Bethlehem, ke Nazaret, kota Nazaret, harus melalui Gunung Hebron lagi. Ini kehidupannya saudara. Senang dulu, susah dulu, baru senang. Kadang-kadang senang dulu, baru susah. Inilah kehidupan orang yang merdeka. Lalu begini saudara, pada waktu Yesus lahir, inilah perjuangan orang Kristen. Lalu begini, mari berteologi sedikit. Pada waktu Yesus lahir saudara, iblis sangat menderita dan gemetar. Ya, perhatikan ini. Iblis sangat menderita dan gemetar karena lahirnya Mesias. Siapa yang mengerti Mesias? Apa arti Mesias? Ini bahasa Ibrani ya.
Mesias artinya yang diurapi. Yesuslah itu yang diurapi. Kadang-kadang Alkitab sebut Yesus, kadang-kadang sebut Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Nah saudara, pada waktu Mesias itu lahir, yang sangat gemetar adalah iblis. Gemetar dan yang sangat menderita sekali adalah iblis. Dan tahukah saudara siapa yang menderita selain daripada iblis? Perhatikan saudara. Selain iblis yang menderita dan gemetar saudara, kedua makhluk di dunia yang sangat menderita dan gemetar pada waktu Mesias itu turun dari surga adalah orang percaya. Nanti kita akan lihat bagaimana penderitaan orang percaya yang harus kita tanggung. Kecuali orang yang tidak merdeka di dalam Kristus, dia bilang never mind, anytime, peduli apa. Tidak ada penderitaan orang yang tidak percaya Yesus. Tapi yang sangat menderita selain iblis adalah saudara dan saya. Nanti kita lihat bagaimana. Inilah yang dikatakan saudara, bahwa sesiapapun manusia di dunia, asalkan dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti menderita. Janganlah sekali-kali saudara dalam hidup kita mengharapkan yang baik saja dalam kehidupan ini. Mau baik saja kalau sudah kenal Tuhan. Janganlah begitu saudara. Tapi harus pasrahlah dengan warna-warninya dunia ini. Pertama saudara, kita merdeka pasti menderita. Yang pertama adalah melayani tanpa gaji. Nih, orang yang merdeka saudara adalah orang yang akhirnya Tuhan kumpul di dalam satu tempat seperti ini. Tuhan kumpul domba-dombanya itu. Sesudah Tuhan kumpul gandum-gandumnya itu, sesudah Tuhan mengumpulkan orang-orang kudus itu, akhirnya Tuhan bertanggungjawabkan banyak hal dalam hidupnya. Tidak mungkin saudara orang Kristen itu sudah percaya lalu santai begitu saja. Oh, tidak mungkin. Tidak ada orang Kristen di dunia yang Tuhan biarkan relaks, santai, tenang-tenang, tidak sibuk dan sebagainya. Tidak ada saudara. Yang ada adalah mesti dia harus melayani bagi Tuhan. Penderitaan perjuangan yang pertama karena kita merdeka di dalam Kristus, yang pertama adalah melayani tanpa gaji. Saudara, pernah saya sebut tentang ini di gereja ini. Tidak apa-apa kalau saya ulang untuk hari ini juga. Kalau mata saya selalu begini-begini, minta maaf karena terlampau terang ini. Kita punya lampu ini kemuliaan dan terlampau terang. Tidak apa, teruskan. Tidak apa, karena itu diperlukan, wajar. Jangan tutup supaya muka saya jelas. Melayani tanpa gaji. Penatua tidak bergaji, pengurus gereja tidak bergaji, setiausaha paling sibuk tidak bergaji. Siapa yang bergaji di gereja saudara? Tidak ada. Yang bergaji cuma pastor. Tapi pastor bergaji bukan alang-alang, dia punya tugas. Ya. Nah, siapa yang bergaji di gereja saudara? Nah, pertanyaannya begini, pernahkah saudara melihat di sekitarmu, di masa lalu dan masa sekarang, pernahkah saudara melihat bahwa adanya pribadi-pribadi yang akhirnya tidak melayani lagi?
Ini kali saya tidak sebut mana-mana sidang. Ya, nanti ini pergi YouTube orang tersandung. Ya, lalu begini. Pernahkah saudara di tempat asalmu, asal usulmu? Saudara kan kita kan tahu saudara kita ini berbagai tempat. Coba imbas kembali gereja saudara. Pernahkah kita melihat ada pribadi yang dulunya hebat betul melayani di gereja, tapi sekarang tidak melayani lagi? Pernahkah saudara melihat, kalau saudara bertanya dengan saya, terus terang saya katakan, bukan saja pernah saudara, sampai sekarang banyak yang saya lihat sudah berhenti melayani di gereja. Yang tidak berhenti dari dia bagi persembahan dan persepuluhan, syukurlah itu, melayani juga. Tapi kalau melayani musik, berhenti dia. Pimpin pujian, berhenti dia. Apalagi khotbah, berhenti dia. Apalagi pelayanan-pelayanan yang susah-susah, pelayanan penginjilan, pelayanan penggembalaan, seminar, berhenti dia sekarang. Tuh. Karena mengapa? Mana orang tidak berhenti? Karena pelayanan tidak bergaji. Ini saudara. Saudara, siapa kenal dengan William Carey? Bukan William yang pemain bola, artis abuan itu. William Carey saudara. William Carey adalah seorang penginjil di India. Makasih. Kalau begitu minum dulu lah. William Carey saudara, seorang penginjil di India yang pertama. Saya kurang pasti di mana areanya, tapi dia penginjil pertama di salah satu area. Tahu saudara apa peristiwa dan bagaimana perjuangannya di sana selama berpuluh-puluh tahun? Bukan 1 tahun, 2 tahun, tahu saudara, puluhan tahun di India memberitakan Injil. Pertama, sampai anak pertama, kedua, dan ketiganya mati saudara, dia tetap di India. Sampai istrinya meninggal dunia karena penyakit, dia tetap di India, tetap tidak ada yang bertobat. Menurut saya penginjil yang seperti ini bukan melayani karena uang, ya? Tapi bersyukur karena pada waktu istrinya mati, anaknya mati, istrinya mati karena pelayanan di India, sukar, sulit, berpenyakit. Akhirnya orang di India baru berpikir, kata mereka, mungkin apa yang dia sampaikan ini benar baik. Mungkin juga apa yang dia beritakan ini benar. Karena anaknya mati, istrinya mati, orang ini tetap di India memberitakan firman Tuhannya, kata mereka. Barulah ada orang India yang mulai percaya Tuhan. Dan itulah titik tolaknya negara India itu mulai membangunnya gereja Kristen. Tapi apa boleh buat, di India tetap banyak patung, tetap banyak berhala. Tidak apa-apa. Yang pentingnya secara pemberitaan Injil di sana pertama kali itu cukup hebat. Saudara, inilah pelayanan yang memang tidak menuntut gaji, yang memang tidak menuntut upah. Sebenarnya saya sangat kasihan dengan saudara. Ya, harap kasihan saya diterima. Kalau pastor khotbah 7 bulan punya allowance, tidak apa-apa. Terus terang saja, tapi tidak mahal juga. Boleh dengar tak? Ya,
janda tembus. Until next time, berdoalah. Saya sangat kasihan dengan saudara. Karena mengapa? Saudara, dari awal bulan Februari di gereja ini, saudara terus melayani tanpa gaji. Amin. Wah, saya lihat retreat di Gyeongsam itu hari. Sebenarnya pikiran saya retreat, pikiran saya yang di sini itu menilai pemimpin. Nah, itu kan tugas pastor tuh. Wah, ini betul-betul perjuangan. Pergi retreat saja buang dana, mau cuti kerja. Wah, ini betul-betul retreatnya ini macam yang gajinya mahal ini, tapi tidak ada gaji, saudara. Mau juga buat begitu. Lainlah kalau Bukirayo. Tapi ini untuk misi dan visi gereja dibuatnya seperti itu. Akhirnya saya sangat kasihan. Ya. Jadi bukan juga saya ini terlampau pemurah dengan jemaat, tapi inilah yang sedang di hati ini. Kasihan melihat jemaat melayani tanpa gaji. Apa yang saya boleh katakan, saudara? Apa yang boleh saya respon dengan perjuangan saudara? Hanyalah mengatakan bahwa orang Kristen seperti saudara pastilah menderita sikit-sikit. Ya, pastilah menderita sikit-sikit sekali-sekala. Begitu. Dan dorongan saya, janganlah berhenti melayani saudara. Mengapa saya katakan jangan berhenti melayani? Karena penelitian saya di gereja-gereja Kristen, ada orang yang melayani dari umur mudanya seperti saudara, umurnya belasan tahun, dari 12 tahun, bila dia sampai kepada tahun 40 ke atas, berhenti sudah melayani. Tidak mau sudah, tiada minat sudah, tidak ada mood sudah untuk melayani. Mengapa seperti saudara? Karena salah satunya memang pelayanan gereja tidak berupah, tidak ada gajinya. Dan saya juga pernah melihat saudara, ada beberapa pribadi yang dari mudahnya saya melihat sejarahnya, membaca sejarahnya, lalu bertemu dengannya secara live, dia melayani sampai mati tanpa gaji. Dari umur belasan tahunnya melayani, pertama pelayanannya adalah pelayanan musik. Kedua, semakin tua pelayanannya meningkat lagi, dia melayani sebagai penyampai firman Allah. Sesudah dia melayani sebagai penyampai firman Allah, semakin tuanya dia melayani sebagai pemimpin gereja, menjadi penatua, menjadi penasihat gereja, menjadi penaung gereja, menjadi teladan gereja. Semakin tuanya usia dia, pelayanan status, standar, posisi pelayanan itu semakin meningkat. Inilah sebenarnya kekristenan yang sudah merdeka di dalam Kristus. Harapan kita bersama saudara, generasi muda ini tidak ada yang berhenti untuk melayani walaupun tidak bergaji. Amin. Ya, apalagi yang sudah tua-tua ini, kita sebenarnya sudah hampir sampai kepada garis penamat. Kenapa mau berhenti melayani lagi? Ya, mengapa berkeinginan untuk stop daripada pelayanan lagi? Pernah saya ceritakan dulu, dia bilang, "Pastor, saya tidak mau sudah di ketua wanita." Terus terang jelas, bukan di sini. Tidak mau sudah saya di ketua
Saya katakan kepada dia, Ibu, terima saja tugas itu. Karena mengapa? Kalau kau indah terima tugas ini, orang pasti hilang percaya dengan kau, Ibu. Dan di suatu hari nanti, di hari-hari yang depan, bila tibanya pembubaran untuk persekutuan wanita, orang tidak akan cadang namamu lagi. Ini kesempatanmu, ini peluangmu, terimalah jawatan ini. Ya pastor, kalau begitu saya terimalah. Bagus juga, mula-mula utak dia menyimpang. Sekali pastor cakap, utak dia lurus akhirnya. Bagus juga lah. Ya. Hari Minggu lalu saya katakan di lain gereja berebut-rebut jawatan. Di lain gereja semua menolak jawatan. Entah mana satu gereja yang rohani dan tidak rohani. Ya. Tapi di Lebo kedua-dua itu tidak ada. Artinya yang di tengah-tengah itulah yang rohani. Berebut jawatan pun jangan. Menolak jawatan pun jangan. Diam sajalah, tenang sajalah, ya. Apa yang ada di depan makan saja. Apa hidangan yang Tuhan bagi telan saja. Itulah kita. Nah, saudara, poin yang pertama tadi adalah melayani tanpa gaji. Itulah penderitaan kita dan perjuangan kita yang pertama. Seterusnya, melayani tanpa dipuji. Saya harap firman Tuhan ini tajam dan menyusup ke kalbu kita secara dalam-dalam. Melayani tanpa dipuji. Dulu kalau saya khotbah, saya suka kalau turun daripada member, semua orang salam saya, bagus khotbah kau, bagus khotbah kau. Itu dulu. Belum berapa bertobat. Rupa-rupanya belum berapa bertobat sudah khotbah. Apa cara sial ini? Munafik. Tapi sekarang coba 1000 orang puji saya diam saja, peduli apa? Sebab sudah bertobat. Melayani tanpa dipuji. Saudara, kira-kira bagaimana pelayanan yang mau dipuji? Harap tidak berlaku di Lebo ini. Pengkhotbah yang minta dipuji begini, saudara. Kalau habis khotbah, dia mau gereja itu kebangunan rohani. Kebangunan rohani pun tidak tahu bagaimana. Tidak ada istilah kebangunan rohani dalam Alkitab, saudara. Dia bilang, mari kebangunan rohani. Menangis saja, oh ini kebangunan rohani. Menari saja kebangunan rohani. Berdoa, ada penglihatan, ada bahasa roh, ini kebangunan rohani. Tidak, saudara, itu bukan kebangunan rohani. Berdoa saja berjam-jam, dia bilang kebangunan rohani. Pengkhotbah member mau yang ini supaya nampak hebat. Saudara, pelayanan yang meminta pujian inilah yang paling dibenci oleh Tuhan. Ingat ini. Mau pimpin pujian saja, mau vokal yang hebat. Sorry ya, bukan di sini. Mau musik saja, mau dia yang paling mahir. Ini minta dipuji. Ya. Kalau mau bertanding, ayo. Boleh juga. Tengok sampai mana. Mau menari rebana lagi, inilah paling banyak minta puji. Oh, bukan sini ya. Saya tidak berapa tinggal lah. Mau kalau yang linggangannya kurang baik itu pergi belakang, dia bilang. Mau yang linggangannya baik,
kita. Jadi saudara, semua pelayanan yang kita lakukan itu berserahlah kepada Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan. Janganlah sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Saya pun selalu berdosa tentang ini. Terus terang saja, saya pun selalu jatuh dengan ini. Sikit-sikit saya baik. Kalau bukan saya, buruk ini dewan makan. Nah, itulah tanda. Itu minta puji. Kalau bukan saya, tidak ada orang pergi sampai minta pujilah itu. Nah, ini bukan orang merdeka, saudara. Ini belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Gereja mundur, gereja runtuh, gereja tidak bertahan, gereja tiada perubahan, gereja tidak bertumbuh, gereja tetap kacau dari dahulu sampai sekarang, gereja tetap berselaru, bercekcokan, gereja penuh dengan perseteruan karena masing-masing mencari pujian kemanusiaan. Ini yang terjadi di gereja-gereja awal perjanjian baru. Sebenarnya mereka juga mengalami banyak tantangan. Salah satu tantangannya yang paling kuat adalah masing-masing mencari pujian diri sendiri. Saudara, janganlah kiranya di gereja ini adanya sikap yang seperti itu. Amin. Marilah kita rendah hati. Marilah kita saling ramah. Kalau sudah ditabis, sudahlah. Kalau pastor itu sudahlah doktor teologi, sudahlah dijemput ke sana ke sini untuk khotbah KKR lah, konferensi lah. Ya, nanti pastor ini marah ini kalau nampak YouTube nanti. Peduli dia. Cukup hebat namanya di gereja sidang Injil Bernia, lalu jumpa orang matanya pergi atas, pergi langit, sumbung betul. Ya, sumbung betul karena banyaknya tawaran di SIB. SIB tawar jadi guru, SIB tawar khotbah konferensi, SIB tawar seminar pastor-pastor, tawaran pelayanan yang hebat-hebat. Dia anggap dirinya hebat. Lalu tikus saya yang tidak apa-apa ini pun jumpa saya, dia tidak tikus saya karena saya tidak apa-apa. Kalau saya bawa minum kopi, saya juga yang bayar. Kalau soal duit, saya paling banyak dari dia. Kalau sombong, dia paling banyak. Ya, tapi tidak ada di saya. Pernah juga lah pengalaman lalu-lalu. Nah saudara, semuanya jatuh kepada mencuri kemuliaan Tuhan. Bagaimana mau menjadi orang yang merdeka kalau cara hidupnya seperti ini? Jadi saya mendorong saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus begini. Kalau kita menjawat jawatan di gereja, berjawatanlah dengan murni, ya. Kasihi antara satu dengan yang lain. Terimalah antara satu dengan yang lain. Ada yang kita tahu di jawatan, boleh kayak Tuhan. Janganlah kasih sonsok saja. Sudah tahu tidak boleh kasih, paksa saja, hancur gereja. Ya, salinglah bertanya, salinglah bergaul. Yang paling menyakitkan mata saya kalau saudara adalah ada wira-wira yang saling membenci. Terus terang sejalan, sakit mata tinggi. Tapi di sini tidak ada. Ya. Yang paling menyedihkan kalau ada wanita yang saling banyak bergigitan. Wah, ya saudara. Sudah tua-tua wanita masih bergigit. Tuh. Janganlah, tapi di sini tidak ada. Ya, bagaimana ketua? Ya, ketua itu peranannya adalah mengharmonikan unitnya. Ya, lihat, pandang. Janganlah kalau
setiap persekutuan, itu tanggung jawab pastor. Janganlah. Ya, itu pastor punya tahu itu. Dia khotbah tidak berkesan. Wah, pandai betul. Ya, dan paling bikin sakit hati saya kalau PMM ini ada yang belum bertobat. Nah, itu paling bikin sakit hati. Maksudnya kalau ada PMM, pemuda-pemudi di gereja yang sedang saya layani belum pandai rohani, itu bikin sakit hati. Tapi saya sakit hati tidak benci tahu. Saya sakit hati itu artinya saya mengharapkan yang terbaik daripada PMM. Ya, kalau PMM pergi kemana-mana gereja, mengikuti KKRK, konferensi K, duduklah diam di sana. Ya, enjoy sikit-sikit bolehlah, saya paham itu. Tapi bagaimanapun harus memperbanyakkan waktu duduk diam di sana dan mendengar firman Tuhan. Ya, ada PMM yang otaknya itu kolot. Sorry ya, otaknya itu sudahlah kolot, tidak berpelajaran, tidak berpendidikan, kabur-kabur, semua dalam dirinya itu bayangan-bayangan, tidak ada yang pasti, tidak ada yang jelas, semuanya kabur. Ini betul-betul bikin sakit hati, bikin tambah beban berat pastor. Mengapa itu berlaku? Setiap kali datang serian, setiap datang ke kebaktian, tidak tenang. Pertama, tidak tenang. Dia punya pantat begini, tidak pandai dia. Macam saya dulu juga. Datang ke keris hari Natal main musik saja, karena di kampungan tidak ada ikon. Datang main musik, habis pelayanan kepanasan, naik pengkhotbah, pemain musik keluar sudah. Sana minta angin di kaki lima. Kan kalau kaki lima di gereja Tamil itu kan kamu tahu itu banyak angin. Di atas sedikit, wah siap angin tengah di sana, sejuk. Oh, saya suka pergi luar. Start sudah khotbah masih di luar, pakai kipas bercerita, bukan pakai kipas lepak sudah. Nanti rebana pun 2 kali 5, itu pun keluar. Nah, pemusik keluar di sana, rebana keluar di sana, lepak bercinta yang lain. Pasang-pasang, mulailah bercinta yang lain sampai habis khotbah. Nanti pengkhotbah bilang, habis khotbah, mari kita nyanyikan sebuah penyembahan, lagu penyembahan. Mau cari-cari itu pemusik, mana sudah itu pemusik? Karena itu ini protokol, susah-susah pergi belakang panggil pemusik. Ya begitu, bikin sakit hati. Tapi di Lebau tidak ya. Di Lebau disiplin, ada moral, dan tidak suka duduk di luar karena di sana panas. Mau juga di dalam, apalagi ikon sana itu, mencunam begini, mana mau pergi luar, walaupun hati di luar, jasmani di dalam, oke lah itu. Nah itu cuma gambaran bahwa betapa seorang pastor mengasihi jemaat. Nah yang poin tadinya itu melayanilah tanpa mencuri kemuliaan Tuhan. Karena dari sinilah saudara, ini sangat mematangkan kita. Ini membawa kita kepada tingkat iman kekristenan yang betul-betul merdeka di dalam Yesus Kristus. Yang kedua dan terakhir, berjuang karena kesempatan. Ini penting ya. Berjuang karena kesempatan. Pertama, melayani selagi ada orang yang belum percaya, itulah ladang Tuhan. Begini saudara, berjuanglah habis-habisan untuk melayani Tuhan selagi di sekeliling kita ini masih ada orang yang belum percaya. Karena mengapa?
Kalau semua orang di dunia ini sudah percaya Tuhan, siapa lagi yang harus Anda layani? Maksudnya begini, kalau tiba waktunya Tuhan mengambil kita dari dunia ini, hanya kita yang percaya mengikuti Dia, dan yang tidak percaya itu tidak akan mengikuti Dia. Itulah yang dinamakan tidak ada lagi orang-orang yang tidak percaya yang kita akan layani. Karena kita sendiri sudah dibawa oleh Kristus ke surga. Itu makanya saudara, selagi di sekeliling kita ini masih banyak orang yang belum percaya, layanilah mereka. Jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Saudara, kita tahukah saudara bahwa salah satu cermin atau citra diri seorang anak Tuhan yang merdeka adalah dia suka memberitakan Injil. Ingat ini, dia suka memberitakan Injil. Menurut saya, kalau orang Kristen, apalagi orang Kristen yang berjawatan di gereja tapi tidak suka memberitakan Injil, menurut saya ini orang belum merdeka. Saya tahu gereja ini ada hati untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya misi ke Belobog itu tetap terus sampai sekarang. Itu sebabnya kita sudah punya unit penginjilan di gereja ini, karena para tua-tua di gereja ini suka dengan pelayanan penginjilan. Amin. Itulah sebab-sebabnya itulah konsekuensi itulah yang diakibatkan oleh diri jiwa kita ini memiliki pelayanan, memiliki kerinduan untuk melayani kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita buat unit penginjilan gereja. Saya sangat senang dengan itu. Ada gereja saudara, jangankan pergi menginjil, sorry ya, jangankan keluar ke penginjilan memberitakan Injil, mereka sendiri itu pun perlu diinjil. Tapi ini gereja sudah berpuluh tahun-tahun. Bagaimana mau menjadi tim penginjilan keluar, sedangkan di gereja sendiri itu huru hara. Saya setiap kali merenung gereja ini, setiap kali saya melihat keadaan gereja ini, saya katakan, jangankan kamu ini mampu bermisi luar, di gereja ini sendiri pun belum mampu menang. Nah, kita saudara di abad yang ke-21 ini, apalagi gereja SIB Lebau ini, cukuplah usia kita untuk matang itu saudara. Kita sebenarnya gereja ini sudah berdiri sudah belasan tahun kan? Sudah belasan tahun. Menurut saya itu cukup untuk memantapkan kita, sudah cukup untuk mempersiapkan kita untuk keluar misi luar pelayanan penginjilan. Karena saya lihat di gereja Lebau ini tidak ada masalah rohani, semuanya kudus-kudus dan rohani. Bolehlah itu pergi keluar. Berbanding dengan gereja mana-mana, minta maaf, jangankan pelayanan penginjilan, di gereja itu sendiri pun belum layak untuk pimpin pujian. Nah, bersyukur di gereja kita, karena pertama unit penginjilan itu ada, ketua pengurusinya ada, dan saya sendiri sebagai pastor, saya sangat bersetuju dengan itu. Itu sebabnya saudara, ya, kita berdoalah kalau misi di Belobog itu berakhir tahun ini, ya harap-harap kita pindah misi di Parang-Parang lah. Kawasan saya di sana banyak orang kafir. Ya, doakan. Ya, ini baru iklan lain. Jadi citra diri orang Kristen yang benar-benar merdeka adalah pertama, hidupnya itu memang memberkati antara sesama dalam gereja, dan kedua, dia tidak bertahan kalau mulutnya itu tidak berbicara
berbicara tentang Injil. Ini sebenarnya kekristenan yang merdeka. Itulah kalau saya, saudara, bersyukur karena ada juga di jiwa saya seperti itu. Kalau saya tidak khotbah 1 bulan, saya macam mau gila. Wah, terus terang ini. Kalau saya tidak sharing tentang teologi kepada kawan-kawan saya sepertinya bodoh-bodoh begitu. Ya, itu sebabnya kalau kupi-kupi bilang, pastor, saya malas pergi kupi-kupi cerita pasal politik, cerita pasal isu gereja, cerita main-main, lawak-lawak, nggak ada tentu buat apa kupi-kupi. Saya bukan jenis yang begitu. Ya. Sebelum ini, saudara, ini tidak lama lagi ya. Sebelum ini, waktu saya cuti pelayanan, ya, ini berkat Tuhan. Saya selalu bertemu dengan teman-teman saya, dan setiap kali saya bertemu, saya mengisi waktu yang ada ini. Mereka semua orang Kristen. Setiap kali kami bertemu, saya cerita pasal Alkitab. Saya buka pikiran mereka tentang teologi. Satu waktu, salah satu daripada kawan-kawan ini, dia pergi sekolah Alkitab. Dan saya tahu kemampuan IQ-nya itu tidaklah seberapa. Beberapa waktu dia di sana, dia pulang dan bertemu dengan saya. Saya katakan, bagaimana di sana? Katanya, wah, terlalu sulit, sukar bagi saya karena saya ini biasa-biasa saja, katanya. Tapi dia bilang syukur, katanya. Ya, ini syukur karena selama saya bersama-sama dengan kau, saya sepertinya belajar dengan kau. Itu, saudara, saya hanya cerita di meja kopi, di meja makan, di kereta, sepanjang perjalanan, itu saja. Dan dia langsung mengakui syukur karena selama kita bersama-sama, saya memperolehi kemampuan karena kau selalu bercerita tentang Alkitab, selalu berteologi dengan saya. Ini, saudara. Dan katanya lagi, sepertinya bila saya belajar di kuliah itu, di kelas kuliah itu, sepertinya pemahaman saya itu melebihi apa yang diajarkan oleh guru-guru. Ya, ini sombong sedikit, tidak tahu lah. Ya, karena memang saya tidak bercerita yang tarap-tarap perah teologi ya. Untuk apa? Jadi, saudara, ini kadang-kadang bukan sejak kadang, ini memungkinkan waktu-waktu yang ada itu kita boleh membuat orang itu semakin berkembang, semakin dinamik, dia menjadi bijak, menjadi pintar. Karena mulut kita ini, saudara, selalu tidak tertahan kalau tidak memberitakan firman Tuhan. Inilah orang Kristen yang merdeka. Sikit-sikit firman Tuhan, mau apa lagi? Sikit-sikit firman Tuhan. Ada orang yang sikit-sikit berdoa, tidak selesai masalah. Nampak masalah orang, oh mari kita berdoa. Ada yang begitu. Ada masalah ngiung-ngiung di kepimpinan, mari kita duduk berdoa. Tidak selesai, saudara. Mengapa tidak selesai? Tidak ada firman Tuhan. Doa banyak, tidak ada firman Tuhan. Bagaimana mau selesai? Firman Tuhan, saudara, itu adalah pertama sistemnya. Bagaimana apa masalah kepimpinan? Cari firman Tuhan. Siapa yang melawan firman Tuhan? Iblis yang melawan firman Tuhan. Kalau penatua lawan firman Tuhan, artinya dia pun iblis. Ya, kalau pastor bilang firman Tuhan begini, lalu cara kepimimpinanmu harus begini. Kalau masih melawan, iblis lah itu. Kalau iblis, jangan bagi jawatan. Ya, gitu. Nah, itu makanya jantung kekristenan kita seperti yang saya katakan dulu adalah pertama tetap berdoa, dan kedua harus
harus hidup dengan firman Allah. Menurut saya saudara, kalau lebau ini suka menyanyi saja, tidak suka firman Tuhan, oh tunggu saja. Nanti sampai ke hari tua, para tua-tua gereja itu rohaninya itu tidak akan kesampaian, karena dia tahu menyanyi saja. Saudara, ada tahu gereja begini? Saya katakan gereja pertama dia gereja yang kolot. Ini saya punya istilah yang tajam-tajam ini ya. Malam ini, sabar. Ini poin terakhir. Saya katakan gereja ini gereja kolot. Kenapa kolot? Kalau saya datang khotbah, kalau saya tegur dosa itu, tegur dosa kepimpinan, pemimpin begini, macam mau mati sudah. Begini dia punya muka. Mungkin dalam hatinya lain kali jangan jemput pastor ini khotbah. Peduli apa? Tidak, saya peduli. Itu gereja bukan dia punya, member bukan dia punya, Tuhan punya. Ya, kolotnya dia, bukan pemimpin sini. Gereja kolot. Mereka mau khotbah yang riang-riang gembira, cerita sang kencil. Mereka mau khotbah yang dosanya itu tidak kena. Ya, mereka mau khotbah yang kalau penatua berdosa dipuji-puji. Wah, penatua tidak apa-apa, itu cobaanlah penatua. Oh, mereka mau yang begitu. Tunggulah kalau begini saudara, sampai ke liang kubur tidak pandai bertobat tuh. Ini dia, kolot dia saudara. Ada juga peramai gereja yang kolot. Saya khotbah betul-betul firman Tuhan, dia bilang, saya tidak harap itu teologi. Apa itu teologi? Tidak kenal teologi. Dengan teologi itu pangkat. Saya tidak harap itu pastor-pastor sekarang itu teologis, ya, karena yang saya harap ini suara hati Tuhan dalam hati saya. Suara Tuhan dalam hati saya. Ini yang saya mau ikut katanya. Saudara, dapat oke saja saya bilang, tapi lihatlah hidupmu itu. Kau di rumah hari-hari bergaduh dengan suami. Kau di rumah anakmu tidak teratur. Kau di rumah kemiskinan, kesakitan, dan masalah memenuhi rumah tanggamu. Lihat saja, itulah suara Tuhan yang engkau pakai. Ini saudara, kolotnya bukan main-main. Kedua, gereja yang perjuangannya tidak memenuhi kesempatan yang ada adalah gereja yang saya katakan tidak ada pendidikan. Gereja tidak ada pendidikan saudara, dia akan jatuh kepada entertainment. Ini cukup sederhana. Gereja yang tidak berteologi ya saudara, dia akan jatuh kepada gereja yang entertainment. Kita bahas ini. Karena mengapa kesempatan-kesempatan yang ada ini tidak digunakan pakai dengan sebaik-baiknya. Gereja yang tidak berteologi dia jatuh kepada salah satunya gereja menjadi entertainment. Lalu begini, ada gereja yang mengundang pengkhotbah, dia undang pengkhotbah yang khotbahnya itu riang gembira seperti yang satu tadi. Datanglah pengkhotbah Eropa ini, dia membawa singers yang hebat-hebat. Duduk 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada singers kalau dia khotbah. Kalau dia khotbahkan Yesus Maha Besar, singers haleluya, haleluya. Ya, bagi sokongan. Semua gereja pun goncang. Hebatnya suasana gereja itu. Selain daripada itu, gereja ini supaya jemaat tidak bosan. Ini tadi entertainment. Selain daripada itu, gereja ini mengundang artis-artis yang hebat-hebat untuk menyanyi. Diundang ke gereja menyanyi. Jemaat pun senang, ini entertainment.
tidak sadar bahwa itu bermasalah secara rohani. Jadi saudara, kita tolak ini. Lalu saudara, yang paling parah sekali berlaku di gereja adalah katanya kalau khotbah jangan tegur dosa jemaat. Iya Pak, kalau Bapak khotbah nanti khotbahnya harus yang kasih senang hati jemaat, supaya bila hati jemaat senang, mereka senang memberi dan sebagainya. Inilah gereja yang entertainment, hanya mau yang siok-siok. Saya tidak tahu saudara sudah melalui hal ini saudara, tetapi selagi saya pastor di gereja ini, itu tidak akan berlaku. Amin. Selagi saya melayani di gereja ini, saya tidak izinkan itu berlaku. Karena mengapa? Saya juga ingin bertambah-tambah iman selama saya melayani tempat ini. Sementara saya membuat saudara lebih beriman, saya juga ingin berdepan. Saya juga ingin hidup di tengah-tengah gereja yang beriman. Amin. Tambahan pula, saya punya anak dan mungkin beranak-anak lagi. Siapa bilang saya mau berbakti di gereja yang saya tahu gereja itu bukan gereja yang memenangkan jiwa? Memang pilih-pilih gereja. Saya tidak akan berbakti di gedung gereja yang tidak beriman. Saya tidak akan berbakti di bawah kepimpinan gereja yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Ini saya punya prinsip. Itu sebabnya saya melayani di mana-mana gereja. Saya harus membawa mereka betul-betul datang kepada Tuhan. Karena mengapa? Saya mau bergandengan dengan pemimpin yang baik, dengan pemimpin yang kudus. Saya mau berada dan mau berdepan. Saya mau berdiri di tengah-tengah jemaat yang baik-baik hati, supaya saya sendiri ini yang asalnya orang jahat menjadi baik. Itulah kita saudara. Nah, berjuang karena kesempatan melayani selagi ada orang yang belum percaya, melayani selagi ada gereja, yang terakhir melayani karena kita pasti akan mati. Ini terakhir, mari tutup Alkitab. Tutup Alkitab, saya mau bahas ini 5 menit. Melayani karena kita pasti akan mati, saudara. Kalau insuran nyawa itu semua orang mau beli, karena tahu dia pasti mati. Bayar puluh ringgit 1 bulan, karena dia tahu pasti dia ada waktu untuk mati. Tapi kalau mati di dalam Kristus, kira-kira bagaimana saudara? Melayani karena kita pasti akan mati. Selagi orang bilang selagi nyawa di kandung badan, lalu kata gereja selagi nyawa di kandung badan, maka mari kerjakan pelayanan bagi Tuhan. Karena ada waktunya dunia ini saudara tidak kelihatan lagi. Ada waktunya kita ini tidak buka mata lagi. Lalu begini, saya punya impian saudara begini, kiranya ini boleh diteladani, perhatikan. Impian saya sebagai seorang hamba Tuhan adalah bila umur saya sudah uzur, saya mungkin sudah 80 tahun, sehingga saya tidak mampu khotbah lagi, saya tidak mampu pelayanan penginjilan, sehingga gereja menolak saya untuk memiliki jawatan karena sudah terlalu tua nanti. Yang saya impikan dalam hidup saya di hari tua saya adalah saya terlantar di tempat tidur saya, dan saya memikirkan bahwa masa-masa hidup saya ini sudah saya tunaikan, segala tuntutan Tuhan sudah saya tunaikan. Dan dalam waktu di mana saya tidak boleh bergerak lagi di hari tua saya,
saja yang ada di hati saya, sangat bersukacita karena saya sudah melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Dan hati saya hanya tinggal mau tunggu Tuhan mengambil saya. Itu impian saya. Kiranya saudara meneladani apa yang sedang saya perkatakan ini, persilakan. Maka itu saudara, marilah berjuanglah selagi ada kesempatan. Karena kita pasti akan mati. Di hari kematian kita nanti, kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa.